Halo teman-teman, aku Anggi, seorang CJ artis, 3D generalis, ya sekitar-sekitar situ lah ya. Di video ini aku bakal cerita sedikit nih tentang ya progres hidup yang sudah aku jalani belakangan ini sampai hari ini gitu ya. Di video ini juga akan bentuknya sederhana, nggak akan ada editan yang gimana-gimana, dan pastinya personalize ya. Jadi kalau teman-teman pengen tetap lanjut nonton video ini, silahkan. Tapi kalau kayaknya bakal ngerasa bosan, bebas lanjut ke video yang lain. Nah, oke. Hari ini udah terhitung 1 minggu ya dari comebacknya aku lagi semenjak video VFX terakhir yang aku upload udah hampir 6 bulan yang lalu, yang padahal waktu itu cukup viral dan gede juga, viewsnya 30 juta views, 2 juta likes, kurang dari 1 bulan lah bisa dibilang. It was a huge milestone for me gitu. Terus pertanyaannya, kemarin kemana? Kenapa nih baru muncul sekarang gitu? Oke, pertama-tama mungkin kita jawab dulu kali ya, kemarin kemana gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu, kemarin aku memutuskan untuk ngambil program extend. Ya, itu yang kita bisa bilang juga perpanjangan semester lah ya. Jadi kemarin itu semester 9 ku. Sampai pada akhirnya aku lulus sekarang ini. Di sisi lain, aku juga mengambil keputusan untuk mengambil kontrak sebagai konsultan kreatif di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, dan ya mengerjakan sedikit-sedikit pekerjaan freelance lah ya. Terus kenapa nih kok nggak upload gitu? Sebenarnya alasannya sederhana. Ya ini tentang idealisme dan mismanagement aja sih sebenarnya ya. Sebagai anak jurusan desain komunikasi visual, specifically animasi lagi kan, tugas akhir kita itu nggak hanya berupa skripsi atau karya tulis gitu, tapi juga karya seni. Nah di kasusku ya kalian bisa buat short film atau short animation gitu ya. Bisa juga IP, intellectual property gitu ya. Dimana kalian itu buat karakter kalian sendiri, kalian mencoba nih gimana caranya bisa dapat revenue dari karakter ini. Kalian menguangkan karakter ini lah, basicnya ya, bahasanya tuh kayak gitu sederhananya. Nah, bagi temen-temen yang udah kenal dan deket banget sama aku gitu ya, pasti kalian tuh tahu kalau aku nih orangnya perfeksionis banget. Sehingga ini menghasilkan ekspektasi atau standar yang terlalu tinggi gitu dari project-project yang aku kerjakan. Sebenarnya menjadi perfeksionis itu nggak selalu buruk ya, bukan sesuatu hal yang selalu dipandang jelek gitu. Ada bagusnya juga. Tapi memang kita harus ngerti nih gimana caranya mengontrol dan ngeremnya aja kadang-kadang. Nah dari sana makanya aku sedang dalam proses self-development untuk bisa tahu nih gimana caranya mengontrol keperfeksionisan yang aku alami ini gitu. Aku akhirnya menyadari bahwa menjadi seorang mahasiswa, karyawan, dan freelancer, bahkan jadi content creator juga, itu bukan sesuatu hal yang mudah dan aku rasa PR-nya banyak sekali gitu. Terutama tentang time and task management, juga self-control terhadap output atau hasil akhir yang kita ingin dapatkan gitu. Ekspektasinya ini loh. Itu kan kadang yang membuat seorang perfeksionis itu mengalami gejolak gitu dalam dirinya karena ekspektasinya tidak bisa dikontrol. Nah, maka dari itu aku memutuskan untuk berhenti sejenak nih sebagai content creator dan freelancer gitu. Fokus pokoknya sama project TA yang aku kerjakan dan ya sebagai karyawan lah tentunya ya. Nah, menurutku ini bukan suatu hal yang mudah ya untuk dipilih gitu karena dengan hal ini juga semua yang aku alami ya pada akhirnya aku memutuskan untuk menurunkan sedikit kualitas dari film pendek yang aku dan adikku sedang garap untuk project TA ini gitu kan. Nah tapi memang project ini itu akan go public juga pada akhirnya gitu ya. Tapi ya memang saat rilis di TA itu masih ya banyak yang perlu diperbaiki lah aku bisa katakan. Seperti yang kalian tahu juga, aku dan adikku ini kan sedang menggarap sebuah film pendek gitu ya, short film yang berjudul A Whole Awakening the Legend gitu. Sudah sempat juga kan aku rilis gitu di sosial media
kalau kami lagi menggarap itu gitu. Ada logonya kan waktu itu. Terus sebenarnya ini tuh menceritakan tentang apa sih gitu. Ceritanya gimana, sinopsisnya tuh gimana gitu. Premisnya lah at least. Oke, mungkin aku akan share dikit ya. Film ini berkisah tentang dua bersaudara peneliti yang melakukan penelitian makhluk asing pertamanya mereka di Gunung Salak. Tapi keberadaannya mereka malah memunculkan misteri dan ancaman mengerikan dari makhluk asing besar yang mematikan. Anjay, gila. Keren banget gitu. Harapannya ya. Nah, tapi ya kita coba lihat hasil akhirnya nanti lah. Ya, aku sih berharap, aku dan adikku berharap film ini akan menjadi film yang maksimal dan jadi film yang bagus. Kalian juga sebagai penonton bisa enjoy nonton filmnya. Ya, aku harap ini bisa digarap dengan sepenuh hati ya, dan sampai di kalian dengan baik gitu. Ya, dalam waktu dekat aku akan rilis first image dan trailer dari film ini. Yang aku harap film ini juga bisa rilis di pertengahan tahun ini ya. Ya, aku mohon doanya banget teman-teman guys. Ya, aku hanya bisa berharap dengan adikku yang terbaik untuk film ini. Karena film ini akan menjadi film pembuka dari sebuah universe yang akan aku dan adikku garap di masa mendatang, yaitu Indonesian Mythical Universe. Jadi konsepnya di IMU ini, IMU, ini kita akan mengusung tema science fiction gitu ya, dengan mengadaptasi makhluk-makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Secara sederhana kayak gitu. Tapi untuk pertama, kami mau coba dulu dengan film Ahol ini. Yang kami harap ini akan menjadi yang terbaik yang bisa kami garap sejauh ini. Dan apapun hasilnya nanti, kami minta doanya dan juga feedback yang sebanyak-banyaknya agar di kemudian hari, di project berikutnya, kami bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal lagi. Pastinya aku akan terus ngonten setelah hari ini gitu ya. Di YouTube, di TikTok, di Instagram juga. Dan aku akan rilis berbagai macam konten, terutama VFX-an ya, CGI, 3D, ya konten-konten pendek yang ya biasanya viral-viral di TikTok gitulah ya, yang relatable sama masyarakat ya, hopefully like that. Nah, untuk di YouTube mungkin aku akan upload konten-konten yang berformat panjang, terutama hal-hal yang berbau konten productivity lah. Oh, dan satu lagi, aku juga akan upload konten-konten yang berbau gaming gitu ya. Supaya ya, kalau misalkan aku, ini curhat dikit ya guys. Ya supaya di saat nanti nih aku main game, aku nggak merasa bersalah gitu. Jadi ini sebenarnya sih cuman ya cara aku aja sih untuk supaya bisa menghasilkan tapi masih bisa have fun juga. Jadi itu ya, di masa mendatang akan ada 3 jenis konten yang utama. VFX, productivity ini yang kayak sekarang ya, basicnya kayak gini lah. Aku akan curhat-curhat, progress report, kira-kira apa aja yang udah aku lakukan seminggu ke belakang, apa yang udah aku lakukan hari ini, bahkan apa yang aku udah pelajari, basicnya kayak gitu lah. Nah, habis itu ya gaming, ya aku akan main game-game yang aku rasa aku senang memainkannya, terutama game horror gitu ya. Ya mungkin aku juga rada penakut juga sebenarnya. Ya tapi aku akan coba untuk main game-game kayak gitu. Juga game-game yang ya mungkin lagi ongoing dan bakal rilis gitu ya. Ya contoh kayak dalam waktu dekat aku sih bakal main Monster Hunter Wilds ya. Wah, aku sih lagi nagih guys main Monster Hunter World ya. Ya, but that's for another story lah ya. Ya tapi itu akan ada 3 jenis konten yang utama yang akan aku rilis dalam waktu dekat, yang akan aku upload secara berkala juga, tapi memang nggak banyak karena aku juga masih bekerja ya. Jadi aku akan menyempatkan waktu untuk bisa buat konten. Tapi yang akan sangat rutin sekali untuk aku buat kontennya yaitu tentang VFX. Jadi itu akan upload di semua sosial media harusnya, terutama TikTok dan Instagram. Nah, kalau YouTube aku masih mencoba untuk mengkonsiderasi sih, kira-kira formatnya bakal kayak apa. Apakah aku akan breakdown sebagai
video yang agak panjang, jadi aku akan menceritakan sedikit prosesku dan menceritakan ya gimana nih caranya aku bisa menghasilkan ide seperti itu dan hasilnya bakal kayak apa gitu ya. Format breakdown gitu loh, proses kayak gitu. Atau mungkin aku akan buat bentuknya lebih seperti yang tutorial gitu, jadi step by step. Well actually I don't know, aku masih juga mengkonsiderasi tentang hal itu. Dan apakah aku akan upload juga yang versi shortnya. Nah aku juga masih berpikir tentang itu, karena kalau aku coba gabungin shorts dan konten panjangnya dalam satu wadah, takutnya merusak algoritma dari akunku sendiri gitu. Karena dari beberapa literatur yang udah aku baca itu akan berdampak gitu, dan dari beberapa youtuber yang sudah sukses juga ya, aku coba riset gitu. Nah kayaknya itu dulu sih untuk hal-hal yang mau aku sampaikan ya di video ini. Mungkin aku akan update lagi dalam waktu dekat ya kalau ada hal yang menarik yang aku rasa aku jalani dalam hidupku ya, dan terutama apa yang aku pelajari sih. Oke, kayaknya itu aja cerita yang mau aku sampaikan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai akhir, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao, thank you semuanya.